Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus guru kita semuanya, guru rohani kita, Mangersa Abba Aus Qaddasallahu sirah. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah, dengan wasilah beliau kita dikenalkan Allah dengan barakah manaqib pada sore hari ini. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakahnya sama Allah sebagai wasilah rohani kita ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara kita, suami, istri yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barakah manaqib, barakah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhumah semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang pada hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sejak kalah. Semoga kita semuanya beserta keluarga, anak turun yang hadir pada sore hari ini manaqib, semoga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya Allah berlimpah malimpah. Yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah. Wabil khusus saudara kita Teh Susi yang pada hari ini sama Allah diuji kesabarannya karena cintanya guru mursyid kepadanya. Semoga Allah pun memberikan jalan keluar yang terbaik menurut Allah dan lulus semuanya. Dimudahkan masalahnya, diselesaikan masalahnya. Yang punya hutang dilunasi sama Allah dengan mudahnya usahanya. Semoga yang punya usaha dilancarkan, diberkahi rezekinya, kaya raya berkah. Warga kita, anak turun kita, semoga sama Allah jadikan orang yang soleh solihah, dan kita beserta anak turun semuanya dibisahkan bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk murid-murid Abah yang tercatat, dimampukan dibisahkan, selalu bahagia, di sini senang, di sana senang, dimanapun senang, bisa ibadah haji, umroh, Makkah, Madinah, termasuk bahagia semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang pada sore hari ini yang telah bisa hadir dan dibisahkan hadir, wabil khusus di sini ada Kiai Samsul Mu'afi, wakil talqin dari Gresik yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah, dan para penggagas manaqib online pada sore hari yang pada hari ini diajukan setelah zuhur. Semuanya Teh Susi,
Umi Syahid, Teh Irsa, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ikhwan wal awal akhwat semuanya yang belajar istiqomah, dan semoga kita selalu diistiqomahkan. Yang pada sore hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang setengah sore, kalau dikatakan sore belum sore, ini masih siang, hawanya antara ngantuk dan tidak. Karena tadi saya ikut mendengarkan yang mimpin khotaman juga sambil ngantuk juga. Ya memang inilah kita di tempat yang suci, suasananya nyaman sehingga nyaris suara hilang karena terasa nikmatnya rasa ngantuk. Tapi alhamdulillah, yang biasanya sore sekarang waktunya orang istirahat, kita berlomba-lomba ke tempat yang suci, manakib. Karena majelis manakib itu majelis yang sangat suci, majelis untuk riadoh, untuk melatih jiwa kita, untuk suci, menjumpai yang maha suci, dengan bimbingan guru yang suci. Alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, di dalam kita bermanakib itu tidak sendirian. Andaikan sekarang ini guru mursyid kita yang ke-38, berarti mulai para malaikat, para nabi, para sahabat, para tabi'in sampai ke guru mursyid kita yang al-hayy, yang hidup, Syekh Muhammad Abdul Ghassafullah Maslul Qaddasallahu sirrah, itu ikut hadir di sini. Kita semua di backup. Di celah-celah kita ini, depan, belakang, kanan, kiri, semuanya ada para ruh suci yang selalu mendampingi kita. Maka ketika kita di dalam majelis manakib, karena majelis manakib itu majelis doa, maka jadikan majelis manakib itu majelis penuh doa. Semoga hajat-hajat kita baik dunia maupun akhirat sama Allah diridhoinya, sehingga apa yang dihajatkan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas kita pun banyak malaikat yang bersab-sab mendoakan kita. Semoga hajat kita semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama pada hari ini saudara kita Teh Susi itu sama Allah juga, karena cintanya Allah diuji dengan perkara, ya semoga perkaranya lekas kelar, dan dengan wasilah barokah karam Abah, Allah memberikan kemudahan jalan keluar yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati, berkaitan dengan masalah yang menimpa saudara kita Teh Susi, tentunya dunia itu masalah. Jadi harus ingat, dunia itu masalah. Dan kita sama Allah diturunkan ke dunia ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan heran, nah masalah itu banyak. Ada masalah yang berkaitan masalah yang enak, ada juga masalah yang tidak enak. Ada masalah itu yang menguntungkan, ada kalanya masalah itu tidak menguntungkan. Ada masalah itu sempit, ada juga masalah itu luas. Ada masalah itu pujian, ada juga masalah itu hinaan. Dan pada kalanya orang itu mintanya, secara manusia itu mintanya yang enak, tidak mau yang tidak enak. Kalau orang berjualan mintanya yang untung terus, tidak mau rugi. Kehidupan itu karena manusia punya nafsu, kadang-kadang ketika orang itu mintanya selalu dipuji, tidak mau dihina. Tapi kita bersyukur, kita sama guru mursyid dikasih alat penetral semuanya. Apa itu? Yaitu dua zikir. Zikir jahar dan zikir khafi. Untuk apa? Untuk menetralisasikan kedua masalah yang berbeda. Ada untung, ada rugi. Bagaimana ketika menghadapi keuntungan, kita pun bersyukur.
bagaimana menghadapi ketika kita rugi pun bersyukur. Ketika orang kalau mengandalkan syukurnya cuma syukur yang berbahasa kasat mata, kalau untung ucapnya alhamdulillah, alhamdulillah. Itu memang sunahnya seperti itu. Syukur alhamdulillah itu karena syukur nikmat. Nah, tapi ketika itu mendapatkan keuntungan, tapi andaikan mendapatkan kerugian gimana? Apa bisa mengucapkan alhamdulillah? Hampir sulit. Dengan bahasa yang lebih dominan, syukur itu memuji kepada Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, paling gampang, lebih gampangnya, syukur itu ucapan terima kasih. Jadi ucapan syukur itu bagian terima kasih. Terima itu dari apa? Allah memberikan kenikmatannya, kita yang menerima. Setelah itu kita kasihkan sebagiannya untuk yang lain. Ini. Jadi kita sama guru mursyid diajari bagaimana bersyukur, selalu bersyukur. Andaikan untung maupun rugi, ya tetap syukur. Maka guru mursyid menanamkan 2 zikir. Pertama, zikir jahar la ilaha illallah untuk menguatkan iman kita. Dengan kekuatan iman, maka orang yang punya iman itu dia akan melewati kehidupan ini yang banyak permasalahan. Nah, masalah itu banyak, bisa dipuji, bisa dihina. Bagaimana menyikapinya? Dihadapi. Maka kalau ada masalah, hadapi. Bukan lari dari masalah. Nah, supaya kita bisa menghadapi masalah, gimana? Zikir jahar. La ilaha illallah. Jangan kurang dari 165. Lebih banyak, lebih baik. Itu dulu. Untuk apa? Dengan semakin banyak zikir la ilaha illallah, zikir jahar, zikir kekuatan iman itu, maka dengan kekuatan power, kekuatan iman, maka orang itu akan siap menghadapi masalah. Apapun resikonya. Yang kedua, andaikan rugi, dia pun selalu syukur pada zikir khafi. Jadi kita dikasih alat 2. Satu, kekuatan iman. Yang kedua, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena kadang-kalanya dalam posisi kita dihina Allah itu bagian juga nikmat Allah. Cuman kadang kita belum bisa menerimanya. Nah, ini bersyukur kita. Kemudian dengan berkaitan dengan orang. Orang di penjara. Apakah orang di penjara itu mesti salah? Belum tentu. Banyak imam-imam perawi itu, pengarang kitab juga banyak yang di penjara. Bahkan dulu ada juga Presiden Pak Soekarno, sebelum jadi presiden, Pak Karno pun ditahan juga. Apa bersalah? Tidak. Ada juga kemarin saya punya cerita, ada orang yang kebiasaannya dermawan. Ini ada orang, saya punya kenalan, orangnya sangat dermawan. Sama siapapun dermawan. Bahkan ketika orang itu pinjam, andaikan dia sudah menagih tidak dibayar, orang itu diam. Tapi suatu ketika, beliau itu melihat ada orang laki-laki di mana orang ini katanya, orang yang dilihat itu posisinya dia tidak punya rumah, posisi lapar, tidak punya keluarga. Akhirnya si orang ini yang dia temui dibawa ke rumahnya. Ditanya, ternyata dia katanya tidak punya keluarga. Diusir dari keluarganya. Ditampunglah sama si teman saya ini. Orang yang kenal saya itu. Dikasih makan, dikasih tempat macam-macam. Karena belum punya tempat kehidupan setiap harinya, maka orang ini disuruh menginap di tempat situ, di rumahnya teman saya. Akhirnya dari situ, setiap harinya aktivitasnya membantu bersih-bersih di halaman rumahnya. Karena teman saya ini seorang intel, polisi, di situ ada telepon dadakan. Katanya ada orang yang ada transaksi narkoba. Ini cerita. Jadi kita biar tahu kehidupan itu tidak selamanya hidup itu mulus. Pasti suatu saat ada ujian dan fitnah itu pasti ada. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Tapi sebelum kita melihat endingnya, kita cerita dulu. Akhirnya orang ini
selama ini beliau dapat apresiasi dari Kapolres pimpinannya, akhirnya ditugaskan untuk menyelesaikan istilah bandar-bandar narkoba di wilayah Jawa Timur. Beliau didatang ke sana, dibawa ke Bali, ke Banyuwangi untuk menyelesaikan kasus narkoba. Suatu ketika si teman saya ini ditelepon, katanya ada transaksi di wilayah si A. Karena orang ini cekatan tanpa menunggu yang lainnya, karena ada temannya yang tadi dibantu, diajak orang ini, diajak untuk mengintai transaksi itu. Malam berangkat, istilahnya menyanggong, bahasa orang Jawa itu menyanggong orang yang mengadakan transaksi. Ternyata si orang yang ditolong di rumahnya itu ternyata dia membelikan kopi karena posisi lagi ngantuk, si teman saya dibelikan kopi, ternyata kopinya itu dicampuri dengan narkoba. Setelah posisi di kopinya dicampuri narkoba, teman saya ini lagi posisi seperti orang fly, seperti orang mabuk gitu. Dari waktu posisi seperti itu ketiduran. Di situ teman saya dijebak, di situ ada sabu-sabu itu hampir berapa kilo gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena di situ yang gerbek bukan dia menggerebek bandar narkoba, ternyata memang di situ ada sindikat untuk menjebak teman saya itu. Akhirnya si teman saya dibawa itu di tahanan. Tapi di tahanan itu subhanallah, karena baiknya orang, Allah pun menunjukkan kebaikan orang itu karena orang itu suka sedekah. Orang ini pun difasilitasi, meskipun di tahanan, tapi tahanannya bukan tahanan yang itu, yang umumnya, tapi fasilitas polisi. Sampai diketok, sampai ditahan di Medaeng, itu pun dipilihkan sama Allah. Di tempat dipilihkan sama orang-orang yang memang pengusaha. Hampir kurang lebih berapa bulan. Dari situlah orang ini ternyata ketemu orang-orang yang baik. Maka orang yang selalu dibantu, dimudahkan urusannya. Inilah berkat. Sampai dia bebas dari tahanan itu. Bahkan alhamdulillah beliau sampai hari ini masih aktif. Apa barokahnya? Yaitu sedekah. Jadi orang sedekah itu sepintas kayaknya mengurangi harta, tapi di situ bisa menolong orang tadi itu yang tadinya harusnya dihukum sampai 5 tahun, bahkan 10 tahun, dan pemecatan pekerjaannya, tapi ternyata subhanallah dicepatkan masalahnya. Makanya ada kalimat hadis Rasul, as-sodaqatu lidaf'il bala, sodaqah itu bala, menolak bala. Karena di dalam tahanan beliau selalu zikir, sehingga beliau riyadhah di dalam tahanan. Maka keluar pun hari ini beliau punya usaha. Apa usahanya? Beliau yaitu pengepul kelapa sampai memasok ke pabrik biskuit karena dia ambil santannya itu. Pada intinya kesimpulannya, ikhwan wal akhwat, ternyata orang itu jangan melihat dari sisi seolah-olah orang kalau ditahan itu mesti salah. Belum tentu. Karena apa? Memang sepintas tahanan itu buruk, tapi belum tentu itu buruk. Seperti Nabi Yusuf pernah dimasukkan ke sumur sama saudaranya karena iri hati, difitnah sampai ditahan. Nabi Yusuf itu karena apa? Karena Siti Zulaikha menfitnahnya. Karena Siti Zulaikha itu karena kesengsem sama dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Nah di situ Nabi Yusuf difitnah, katanya mau memperkosa Siti Zulaikha, ditahan juga. Tapi karena yang sobek bajunya sebagai penyaksiannya, sobeknya bukan di depan, tapi belakang. Artinya kalau bajunya yang sobek belakang, otomatis bukan Nabi Yusufnya yang memperkosa, tapi Siti Zulaikha-nya yang ingin menggayuh bajunya Nabi Yusuf, akhirnya sampai robek, menggambarkan bahwa
Siti Zulaikha itu karena kesemsemnya itu. Jadi banyak para hadis yang ditahan. Jadi intinya bagaimana menyikapi semua itu, tidak semua orang yang ditahan itu mesti salah. Tapi juga memang tahanan itu tepatnya orang yang bersalah. Tapi bukan berarti orang yang di dalam tahanan itu mesti salah. Bisa juga karena prediksi salah. Saya pernah waktu itu zamannya Kapolres Tabesnya Pak Sutarman. Akhirnya Pak Sutarmannya menjabat Kapolri waktu itu. Saya pernah mengalami pembinaan di Kapolres Tabes itu. Di situ, jadi banyak orang yang masuk tahanan itu mesti banyak bukan orang yang salah. Kadang-kadang dijebak, difitnah. Makanya dunia itu fitnah dan hinaan dan tempat yang hina. Makanya guru mursyid kita mengajari kepada kita yang patut kita masukkan ke hati itu cuma Allah. Dunia jangan ditaruh di dalam hati. Kalau sampai dunia itu kita masukkan ke dalam hati, maka kita daftar stres. Misalnya orang punya harta banyak, kalau mengatakan itu hartaku, pasti orang itu pasti stres. Jangankan banyak, sedikit pun masuk ke hati urusan dunia, pasti stres. Makanya guru mursyid itu kasih alat dua. Pertama dikejar la ilaha illallah, itu apa? Untuk menguatkan iman. Dan ketika kuat iman itu, orang itu ketika dihina orang pun biasa-biasa saja. Ketika dipuji pun biasa-biasa saja. Difitnah pun biasa-biasa saja. Andaikan untung rugi pun biasa-biasa saja. Kenapa? Ini memang hidup, dunia itu masalah. Makanya pentingnya kita zikir banyak itu apa? Supaya kuat iman. Maka Abah menyuruh banyak-banyak. Apa? Karena hidup ini kita tidak tahu. Apakah selamanya kita mulus, apa tidak? Pasti hidup itu ada bengkokan. Tol saja ada bengkokan kok. Ada ke kanan, ada ke kiri. Itu kehidupan. Maka menyikapi masalah jangan terlalu berlebihan. Biasa saja. Selama kita tidak merasa memiliki dunia. Anak itu amanah. Suami amanah. Istri amanah. Pangkat amanah. Harta amanah. Sudah, itu titipan. Bagaimana solusinya untuk menyikapi? Pakai dzikir khafi. Sudah, kalau orang punya dzikir khafi, aman. Mau dipuji, biasa-biasa saja. Mau dihina, biasa-biasa saja. Biasa. Seperti ini manakib, tidak banyak, biasa-biasa saja. Kenapa? Orientasi kita ini apa? Menikmatinya. Manakib ini menikmati. Apa? Kesucian. Jadi sucinya jiwa inilah yang membuat kita gelora untuk semangat. Maka dengan kekuatan iman, dengan nikmatnya dzikir khafi, maka bergeloralah ada rasa apa? Cita-cita. Apa cita-citanya? Menciptakan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Bagaimana kita jadi orang terbaik? Cara bertutur kata yang terbaik. Memandang orang pun yang terbaik. Apa? Penuh kasih sayang. Melihat siapapun, mau orang itu benci dengan kita, biasa-biasa. Kita lihatnya dengan pengertian, bukan kepintaran. Karena apa? Kalau kita melihat sesuatu sudut pandang dengan pengertian hati, dengan hati yang suci, tidak ada orang itu jelek. Semua baik. Kenapa? Karena yang melihat itu hatinya tidak ada kekotoran. Maka melihat sesuatu itu pasti baik. Maka kalimatnya kadang-kadang, meskipun orang itu salah, banyak salahnya dibandingkan baiknya, dia pasti mengatakan, sejelek-jelek dia pun banyak baiknya. Masih ada baiknya. Jadi dia yang mengukur baiknya. Bukan mengukur kekurangannya. Dan ini yang diajarkan sama guru mursyid cuma 2 zikir. La ilaha illallah sama zikir khafi, itu saja alat kita. Kalau ini jalan dan kita bisa istiqomah, kita hidup ini biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang nempel di hati. Yang membuat masalah itu sesuatu yang nempel di hati. Meskipun ada tempelan dunia seberat semut hitam yang nempel di hati, itu sudah masalah. Orang stres itu karena apa? Ada tempelan dunia di hati. Makanya jangan sekali-kali dunia masuk ke hati. Maka guru mursyid kasih alat dzikir khafi terus. Ini. Makanya kita masuk ke majelis manakib itu untuk apa? Ya untuk memotivasi amalia kita yang biasanya kendor supaya mengikat lebih kencang lagi, dzikir lagi. Intinya kita manakib ini bukan untuk macam-macam, untuk apa? Memotivasi supaya semangat lagi dalam beribadah. Yang tadinya ibadahnya malas, bagaimana supaya kencang lagi
Zikir lagi. Karena apa? Karena ada ilmu-ilmu di dalam anak kita tidak tahu. Seperti yang tadi saya bicara. Saya nggak tahu apa yang harus saya omongkan. Yang penting saya minta Abah, mohon doakan semua dengan barokah Abah, semoga Allah beri ilmu, dan sudah. Tanpa kita harus bilang, sudah, ikuti aja, zikir aja. Jadi kalau kita ngukurnya sesuatu harus di judul ini, memang yang biasanya bisa orang akademik bisa mendetail, kita kan tidak bisa seperti itu. Karena cuman kita itu kasih Abah, hidup ini cuman bagaimana hidup ini bahagia. Dan bagaimana hidup ini bisa membahagiakan. Hidup ini tujuannya supaya senang dan bisa menyenangkan orang lain. Bagaimana hidup ini manfaat dan bagaimana hidup ini bermanfaat, bukan memanfaatkan orang lain. Jadi cuman alatnya dua, hidup itu cuma dua. Zikir jahla ila menguatkan iman, zikir khafi untuk supaya bersama Allah, zikir khafi ihsan. Jadi dua ini akhirnya apa? Hidup ini sinergi. Hablum minallahnya baik, jalan istiqomah, hablum minallah juga baik. Karena hidup ini dengan kekuatan iman, pasti orang itu bertakbir, sholat, Allahu Akbar. Maka tangan kanan tandanya orang baik, tangan kiri kurang baik. Maka orang yang punya iman dan jiwanya suci pasti memegangnya yang kiri jadi baik. Artinya apa? Orang yang beriman itu selalu memegang saudaranya yang kurang baik dijadikan baik. Bagaimana solusinya? Ditempatkan yang baik, diajak tempat yang baik. Perintah kita cuman diajak, mengajak. Amar ma'ruf nahi munkar itu bukan memaksa, mengajak. Sebagaimana kita pada siang hari ini sampai ke sore ini tujuannya apa? Kita mengajak, bukan memaksa. Karena mengajak itu perintah, memaksa bukan, karena memaksa itu nafsu. Maka kita ini memberikan tempat minimal idba' binafsik, berbenah pada diri kita sendiri. Seperti kita seperti ini bersyukur kita. Apa bersyukurnya? Kita sudah belajar istiqomah. Bukan, kita tidak boleh tolak-tolak ke yang lainnya, sudah. Kita fokus pada kita. Yang kedua tujuan kita melestarikan, mengamalkan, mengamankan ajaran guru mursyid. Ini ajaran suci masalahnya. Supaya kita terbawa tempat yang suci, punya jiwa yang suci, memberikan kemanfaatan dengan jiwa-jiwa yang suci, menuju kepada yang maha suci. Dari Allah, bersama Allah, untuk Allah. Inilah hidup kita. Maka zikir khafi itu sesungguhnya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu apa? Mengenal dirinya kepada Allah. Ini. Jadi man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang itu mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Kesimpulannya apa? Jadi kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh takut. La tahzan innallaha wa ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bersama kita dengan apa? Zikir khauf. Seberat apapun orang kalau punya zikir pasti ringan. Seringan apapun masalahnya kalau orang tidak punya zikir pasti berat. Orang kalau sudah punya zikir mau rugi miliaran biasa-biasa saja. Kenapa? Dia tahu diri bahwa semua itu dari Allah, pun akan kembali kepada Allah. Dan juga Allah pun akan memiliki yang terbaik menurut dia. Kesimpulannya, Allah pasti menggantinya yang terbaik, manakala innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Bagaimana solusi supaya kita termasuk yang dikatakan Allah orang sabar? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis manakib adalah majlis tempatnya orang yang sabar. Sabar belajar, sabar mendengarkan, sabar beramalia, sabar dihina, sabar dipuji, sabar memberikan kemanfaatan kepada orang lain semuanya. Semoga kita semuanya termasuk murid Abah yang diberikan kesabaran dan dimampukan mulai kehidupan ini dengan kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang, dimanapun senang dengan bahagia. Dengan barakah manakib, barakah mursyid, guru mursyid, Allah memberi kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.